Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus yang setia mengikuti acara renungan pagi ini. Mari kita memulai dengan pembacaan dari 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik atau love life and see good days, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara, kata-kata siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik berarti hidup kita ini mempunyai banyak hari-hari yang baik, bukan? Lebih dari satu hari, karena kata hari ditulis dalam bentuk jamak atau plural. Berarti hidup kita dilimpahi, dipenuhi dengan banyak hari-hari yang baik. Coba kita bandingkan dengan Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kata-kata pada hari yang jahat itu, atau dalam bahasa Inggrisnya in the evil day, ditulis untuk kita dalam bentuk tunggal atau singular. Berarti kalaupun ada hal yang buruk terjadi di dalam hidup ini, itu terjadi hanya sesekali. Amin. Maka dengan hanya melihat perbedaan kata hari-hari baik dan hari yang jahat, kita sebenarnya harus bersyukur atas kasih karunia Tuhan berupa perlindungan, penjagaan, pertolongan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita ini. Haleluya. Saudara-saudara, iblis disebut selalu berusaha untuk mencuri, merusak, dan membunuh. To steal, to destroy, and to kill. Mencuri dan merusak apa ya? Mencuri dan merusak hubungan baik kita dengan Tuhan. Relationship yang dibangun atas kepercayaan, atas pandangan yang baik kita terhadap Tuhan, ingin dirusak olehnya. Dalam hal ini, dia bekerja melalui pikiran kita. Hawa di Taman Eden mengalami hal ini. Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan penekanan kepada semua pohon. Berarti Tuhan sangat murah hati. Dia mengizinkan berpuluh-puluh atau bahkan mungkin beratus-ratus pohon yang ada di Taman Eden untuk dimakan buahnya. Dan di antara sekian banyak pohon tersebut, Tuhan seperti mengatakan, please jangan makan yang satu itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ular merusak citra Allah yang murah hati itu dengan suatu pertanyaan yang membangun opini bagi pikiran di Hawa bahwa Tuhan tidak cukup murah hati. Ular yang merupakan presentasi dari iblis mengatakan yang kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1b. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata-kata Allah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, diganti menjadi semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Evil day datang kepada Hawa. Serangannya yang berhasil membuat Hawa goyah terhadap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup Adam dan Hawa yang sungguh sangat baik dan sempurna diganti, dipelintir oleh ular
seakan-akan Tuhan pembohong. Pesan Tuhan tentang pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ular mencuri dan merusak firman Tuhan tadi dengan mengatakan di Kejadian 3 ayat 4-5, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular meletakkan Allah seperti pembohong dan menahan berkat. Karena bagi Hawa, yang tampak adalah buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik perhatiannya. Saudara-saudara, apa yang dialami Hawa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari saat-saat ini. Begitu banyaknya hari-hari baik yang Tuhan berikan, dan hanya ada satu hari di mana si ular itu atau iblis mengganggu pikiran kita dengan kebohongannya yang memicu kita untuk berpikir bahwa hidup kita tidaklah baik, bahwa Tuhan kurang bersikap baik kepada kita, bahwa Tuhan menahan berkat-Nya untuk kita. Bagi kita sepertinya banyak hal baik yang bisa Tuhan kerjakan bagi kita, tetapi Dia kok tidak melepas berkat-Nya bagi kita, sehingga kita harus menanggung kesulitan hidup. Mata kita seperti Hawa yang percaya kepada apa yang dilihatnya, yaitu buah terlarang yang tampak baik dan sedap. Kita juga seperti Hawa yang lupa akan betapa banyaknya pohon-pohon lain yang boleh dimakan buahnya, tetapi Hawa berfokus kepada apa yang tidak bisa diperolehnya. Bukankah kita pun sering seperti Hawa? Kita fokus kepada yang belum kita peroleh dan lupa kepada apa yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, ayat di atas berpesan agar kita menjaga ucapan lidah dan bibir kita. Berhati-hatilah menjaga mulut bibir kita untuk tidak mengucapkan yang buruk atau yang jahat, tidak mempertanyakan atau meragukan kebaikan Tuhan, karena kalimat-kalimat negatif tersebut adalah berasal dari iblis yang sedang menipu. Dan iblis tidak bisa membaca pikiran kita sampai kita mengucapkannya. Banyak sekali stres dan depresi bertumbuh karena seseorang kehilangan hope atau pengharapan. Mengapa? Karena dirinya goyah untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang terbaik untuk hidupnya. Amin. Saudara-saudara, percayalah kepada hari-hari baik yang Tuhan berikan untuk kita. Bersyukurlah senantiasa, dan jangan biarkan mulut bibir kita berkata-kata yang buruk. Maka kasih karunia demi kasih karunia yang akan kita nikmati sepanjang jalan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa akan hari-hari baik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Kami memerlukan pertolongan-Mu dalam satu hari apabila iblis menyerang pikiran kami. Tolonglah agar kami berdiri tegap mempertahankan yang kami miliki, yaitu hubungan intim kami dengan Engkau, bahwa Engkau sangat mengasihi dan sangat mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.